Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel TKJ Net ID. Baiklah, kali ini saya akan membuat sebuah video lagi, di mana video kali ini akan membahas bagaimana cara mengkonfigurasi sebuah manajemen bandwidth menggunakan simple key yang ada di Mikrotik. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa simple key ini untuk melakukan manajemen bandwidthnya kita bisa melakukan beberapa cara. Contohnya kita bisa membuat target dari sebuah manajemen bandwidth itu berdasarkan network yang dimiliki oleh setiap klien, dan juga bisa melakukan manajemen bandwidth langsung pada IP klien yang akan kita manajemeni. Nah, sedangkan yang satunya lagi, kita bisa menggunakan manajemen bandwidth berdasarkan interface yang menuju ke arah setiap klien dari sebuah router Mikrotik. Nah, untuk mendapatkan atau untuk melakukan yang namanya konfigurasi simple key, itu biasanya kita menggunakan yang namanya menu Queues ya. Nah, jadi di Mikrotik itu sudah ada sebuah menu namanya adalah Queues, di mana di dalam menu ini kita bisa menambahkan sebuah konfigurasi untuk memanajemeni bandwidth yang akan digunakan oleh setiap klien dari router yang kita miliki. Nah, seperti yang saya katakan tadi, manajemen bandwidth ini bisa berdasarkan network dan bisa berdasarkan IP address yang dimiliki oleh klien, dan juga bisa berdasarkan interface yang menuju ke klien dari sebuah router Mikrotik. Nah, di sini saya akan berikan contoh dulu. Saya akan memanajemeni bandwidth berdasarkan network dari klien yang akan saya manajemeni bandwidthnya. Nah, cara mendapatkan network klien kita lihat di bagian IP address. Nah, jadi kita bisa melihat dari bagian IP address ini. Nah, dan juga bisa melalui IP routes. Nah, di IP routes ini sudah terdapat beberapa network yang dimiliki oleh beberapa jaringan yang terhubung ke router Mikrotik yang kita miliki. Nah, selanjutnya, untuk contoh di sini klien saya itu menggunakan network 20.10.96.0/24 ya, karena di sini saya menggunakan /24. Nah, ini berada di header 10 ya. Jadi ini berada di header 10. Nah, sebelum dimanajemeni, di sini saya akan uji terlebih dahulu kira-kira berapa kecepatan yang didapatkan oleh komputer saya sekarang. Oke, di sini saya akan coba tes terlebih dahulu. Nah, kecepatan yang saya dapatkan itu bisa dilihat dari sini. Jadi sekitar 40-an maksimalnya ya. Nah, ini jaringan yang saya miliki kurang stabil dikarenakan kemungkinan jaringan yang ada di tempat saya lagi mengalami down. Nah, setelah saya uji seperti tadi, saya akan melakukan manajemen bandwidth berdasarkan network dari komputer atau network dari setiap klien yang ada di jaringan yang ada di dalam jaringan lokal yang saya miliki. Jadi seperti itu. Nah, di sini sebagai contoh tadi saya katakan saya akan memanajemeni bandwidth yang akan menuju
ke network 20.10.96.0 ya. Nah, jadi di menu simple key tadi pada Queue ini kita tambahkan satu konfigurasi. Nah, jadi di Queue itu kita akan tambahkan satu konfigurasi pada simple key-nya. Nah, di sini untuk nama itu dibiarkan saja boleh, atau kita mau rubah juga boleh. Contoh di sini saya akan berikan nama lokal. Nah, setelah itu karena target yang akan saya manajemen ini adalah berdasarkan network, maka saya akan masukkan network yang dimiliki oleh jaringan LAN saya tadi, yaitu kalau saya melihat dari IP address list itu ada di bagian network ini 20.10.96.0. Nah, di sini saya menggunakan /24. Nah, kemudian yang harus diperhatikan lagi di bagian bawah ini ada target upload dan ada target download. Nah, kita akan memanajemeni bandwidthnya pada bagian max limit ini ya. Nah, di sini seperti yang kita lihat max limitnya itu masih unlimited. Nah, jadi ketika max limitnya masih unlimited, maka ketika max limitnya masih unlimited, maka kecepatan yang akan didapatkan oleh setiap klien itu masih sesuai dengan kecepatan yang kita dapatkan dari ISP. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini saya akan rubah menjadi misal 5 MB untuk target uploadnya dan 5 MB untuk target downloadnya. Nah, untuk Mbps di sini disingkat dengan M ya, menggunakan huruf besar. Nah, setelah dibuat seperti ini, maka kita akan klik OK langsung boleh, atau mengklik apply juga boleh. Nah, perhatikan kalau kita melakukan teknik yang seperti ini berdasarkan network, berarti konfigurasi ini akan berlaku untuk semua klien yang ada di network tersebut. Jadi tanpa terkecuali. Jadi semua klien yang terhubung ke network tersebut akan mendapatkan bandwidth yang sama, di mana bandwidth yang akan digunakan bersama-sama itu adalah sebesar 5 Mbps. Jadi 5 Mbps ini akan di-share, akan digunakan secara bersama-sama. Jadi seperti itu. Nah, ini saya oke. Terus di sini saya akan uji kembali bagian nperf-nya. Saya akan restart. Nah, harusnya kecepatan yang akan saya dapatkan itu hanya sekitar 5 Mbps ya. Nah, oke. Di sini sepertinya ada kesalahan konfigurasi yang saya masukkan. Nah, saya akan lihat terlebih dahulu. Oke, saya salah memasukkan IP address ya. Nah, di sini harusnya 22, tapi di sini saya masukkan 20. Nah, ini akan saya masukkan 22. Saya ganti kembali, saya apply. Nah, kemudian saya akan coba preload kembali bagian sini. Saya akan start test kembali. Harusnya kecepatannya tidak bakalan melebihi 5. Kalaupun melebihi 5, pastinya hanya lebih beberapa kilobyte saja. Jadi seperti itu. Nah, sekarang lanjut untuk mengetes sebuah kecepatan uploadnya ya. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini hanya berkisar sekitar 4 mega lebih ke atas ya. Nah, ini agak sedikit kelebihan dari 5 tadi. Tapi hasil yang harus kita lihat itu adalah di bagian ranknya sini ya. Jadi di bagian rank ini. Nah, yang perlu kita ketahui, masing-masing speed test atau aplikasi untuk penguji sebuah kecepatan itu biasanya
agak sedikit berbeda-beda. Dikarenakan dikarenakan setiap aplikasi speed test akan memilih server mana yang akan dijadikan sebagai penguji kecepatan download dan upload yang akan kita gunakan. Nah, biasanya saya menggunakan nperf, tapi kalau menggunakan speed test yang lain itu juga boleh. Nah, contoh saya akan uji menggunakan speed test yang lainnya ya. Oke. Di sini saya akan melakukan speed test menggunakan aplikasi Okla. Nah, di sini kita bisa mengganti server yang akan kita gunakan untuk menguji kecepatan bandwidth yang kita akan yang kita gunakan ya, bukan yang akan kita gunakan, tapi yang kita gunakan. Nah, di sini misal saya akan rubah ini, saya akan rubah ke Megadata ISP. Ini berada di Pemalang. Nah, saya akan coba speed test kembali. Ini menggunakan aplikasi speed test yang satunya lagi. Nah, seperti kita lihat di sini kelihatannya lebih stabil dibandingkan ketika saya menggunakan aplikasi yang sebelumnya. Karena di aplikasi sebelumnya saya juga tidak memilih yang namanya server mana yang akan saya gunakan untuk menguji kecepatan download dan upload dari jaringan internet yang saya gunakan. Nah, tapi di sini uploadnya agak sedikit menurun, berbeda dengan hasil yang dimunculkan oleh nperf sebelumnya. Nah, di sini hanya mendapatkan 0,16. Ini saya akan uji kembali. Di hasil yang saya dapatkan itu seperti yang ada di speed test tadi, kurang lebih seperti itu ya. Ini dikarenakan memang jaringan yang sekarang saya gunakan lagi down atau tidak stabil ya. Mungkin ada sedikit gangguan sehingga kecepatannya seperti yang kita lihat sebelumnya. Nah, karena biasanya kalau saya melakukan speed test seperti itu, kecepatan yang saya dapatkan akan seimbang ya. Nah, oke. Ini tadi cara melakukan yang namanya manajemen bandwidth berdasarkan network. Nah, sedangkan kalau berdasarkan IP client, maka kita harus mengetahui IP mana saja yang akan kita manajemeni. Nah, sebagai contoh, saya akan gunakan IP yang didapatkan oleh komputer saya. Nah, di sini saya akan mengecek IP yang diterima oleh komputer saya. Oke, detail. Nah, di sini saya mendapatkan IP 22.10.96.254. Nah, saya akan memanajemeni bandwidth untuk menuju ke komputer yang saya miliki ini. Nah, ini saya disable dulu. Caranya sama, kita membuat satu konfigurasi. Misal di sini namanya adalah client 1. Saya berikan IP yang sesuai dengan IP yang dimiliki oleh komputer saya sebelumnya. Oke, saya lihat kembali 96.254. Nah, ketika saya melakukan atau memasukkan target seperti ini, maka yang terjadi itu adalah konfigurasi bandwidth ini hanya berlaku untuk komputer yang memiliki alamat IP yang akan dimasukkan di sini. Sedangkan yang tidak dimasukkan
alamat IP-nya akan mendapatkan kecepatan unlimited sesuai dengan kecepatan internet dari ISP yang kita gunakan. Jadi seperti itu. Nah, caranya sama, tidak berbeda. Kita harus menentukan target download dan target uploadnya. Nah, di sini misal saya beri sama seperti sebelumnya 5 mega. Nah, jadi saya berikan 5 MB untuk upload dan 5 MB untuk download. Nah, setelah itu saya klik apply atau langsung klik OK, itu terserah. Nah, sekarang saya akan coba speed test. Oke, hasil yang saya dapatkan adalah seperti ini. Nah, apabila komputer saya mendapatkan alamat IP lain, maka saya tidak akan mendapatkan kecepatan seperti ini karena IP yang saya masukkan di sini hanyalah IP yang sekarang digunakan oleh kliennya. Nah, jadi caranya itu sama ya, cara konfigurasinya sama, hanya saja berbeda pada bagian targetnya. Kalau yang awal tadi itu saya menggunakan target downloadnya adalah network dari kliennya, sedangkan sekarang itu saya menggunakan alamat dari komputer atau dari klien yang ada di jaringan saya itu sebagai targetnya. Nah, bedanya seperti tadi yang saya jelaskan, kalau berdasarkan network, maka semua klien yang berada di dalam network tersebut akan membagi atau meng-share jaringan dengan kecepatan yang sudah ditentukan tadi, sehingga jaringan yang menggunakan 5 Mbps tadi itu akan digunakan secara bersama-sama. Nah, sedangkan cara yang kedua ini hanya berlaku untuk IP atau hanya berlaku untuk klien yang menggunakan IP yang sudah dimasukkan pada manajemen bandwidth tersebut. Nah, jadi kalau kita memiliki klien misalkan ada sekitar 20, maka kita harus memasukkan IP-nya satu persatu. Jadi seperti itu. Nah, sehingga nantinya klien 1 mendapatkan 5 MB, klien 2 mendapatkan 5 MB, klien 3 juga mendapatkan 5 MB. Jadi seperti itu. Jadi mendapatkan kecepatan masing-masing kalau kita melakukan konfigurasi manajemen bandwidth berdasarkan alamat dari setiap kliennya. Nah, terus ada yang terakhir tadi saya sebutkan, di Simple Key ini juga bisa menggunakan yang namanya target download, itu adalah interface ya. Nah, ini hanya saya tunjukkan saja. Kenapa sampai saya katakan bisa berdasarkan interface? Saya akan tunjukkan di bagian mana terdapat interface-nya, tapi saya tidak akan tunjukkan hasilnya ya. Nah, yang jelas kurang lebih pengujiannya sama saja. Nah, di sini kita lihat kalau kita membuka konfigurasi yang ada di manajemen bandwidth. Nah, di bagian target itu terdapat tanda panah menuju ke bawah. Jika kita klik, maka semua interface yang dimiliki oleh router yang ada pada jaringan kita itu akan dimunculkan. Nah, kita tinggal pilih saja targetnya adalah Ethernet seperti ini. Setelah itu di apply. Nah, selanjutnya kita tinggal menguji lagi seperti tadi menggunakan yang namanya speed test. Nah, cukup mudah untuk melakukannya ya. Jadi tidak sulit. Nah, manajemen bandwidth yang dimiliki oleh Mikrotik itu cukup simple untuk mengkonfigurasinya. Sesuai dengan namanya adalah Simple Key ya. Nah, karena manajemen bandwidth yang ada di Mikrotik itu yang umumnya digunakan ada sekitar 2, yaitu manajemen bandwidth berdasarkan manajemen bandwidth menggunakan Simple Key yang sekarang lagi saya bahas di video ini, dan ada yang menggunakan metode Q3. Nah, Q3 itu berada di video sebelumnya. Nanti linknya akan saya berikan di deskripsi ya untuk manajemen bandwidth
menggunakan Quitree. Nah, saya akan ingatkan kembali bahwa pengujian menggunakan aplikasi speed test, menggunakan web speed test, itu kecepatannya tergantung dari server yang kita akan jadikan sebagai penguji upload dan download dari jaringan kita. Contohnya seperti tadi, saya menggunakan ISP yang ada di Pemalang, ternyata kecepatannya seperti itu, tidak terlalu stabil ya. Tapi ketika di akhir tadi saya melakukan manajemen bandwidth menggunakan settingan berdasarkan IP client. Nah, di situ servernya berada di daerah Cilacap, ya, berada di daerah Cilacap, dan hasilnya pun berbeda. Jadi hasil yang ditampilkan oleh speed test itu berdasarkan dari server mana yang kita akan gunakan untuk pengujian bandwidth yang kita miliki. Bisa jadi kayak gini ya, ketika kita melakukan speed test, yang terjadi kok jaringan kita lambat. Nah, tadi sempat juga saya katakan kemungkinan jaringan saya memang lambat, tapi ada faktor yang lain yang menyebabkan hasil speed test itu berkurang, yaitu ya yang saya sebutkan tadi, berdasarkan tergantung dari server yang kita gunakan sebagai tujuan untuk mengetes jaringan yang kita miliki. Karena kenapa? Mungkin saja di jaringan kita itu kecepatannya pada saat itu stabil, akan tetapi server yang kita ping, server yang kita tuju untuk mengecek apakah kecepatan bandwidth yang kita miliki itu sebesar apa. Nah, itu tidak dalam kondisi bandwidth yang stabil. Nah, mungkin saja kayak gitu. Karena kenapa? Server tujuan juga itu akan berperan sebagai penentu hasil dari speed test yang kita lakukan. Nah, terserah mau menggunakan aplikasi apa saja ya untuk melakukan speed test. Contoh tadi saya berikan dua, yaitu yang pertama saya gunakan Nperf dan yang kedua itu saya gunakan adalah Ookla. Nah, dan masih banyak lainnya aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan speed test. Nah, oke. Saya kira untuk video kali ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian dalam belajar atau dalam melakukan yang namanya pembelajaran jaringan komputer ya. Nah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan kata yang saya sampaikan pada video kali ini. Saya mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf. Nah, sampai jumpa di video berikutnya dan saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.